Yoho, apa kabar nakama semuanya? Minggu ini manga One Piece libur. Sungguh disayangkan, padahal kita semua sudah tidak sabar melihat wujud sulung dari sepuhnya Rasming. Tapi dengan One Piece yang diberikan jangka waktu libur ini, kita bisa berdiskusi lebih banyak mengenai manga One Piece, terutama mengenai chapter terbaru dan chapter selanjutnya. Sehingga hal yang akan kita bicarakan adalah mengenai Kaido dan Bulan. Jadi, selamat datang di Mega Teori di Openime. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Kita tahu bahwa pada chapter sebelumnya, Nekomamushi mengatakan bahwa di hari pertempuran yang sekarang, ada satu hal lagi yang berbeda, yakni bulan sedang menunjukkan bulan purnama. Yang mana jika bulan purnama, Rasming akan berubah ke dalam wujud sulungnya. Dan ini merupakan hal yang menarik, karena Nekomamushi serta Inuarashi membawa hampir seluruh pasukan terbaik mereka. Di Whole Cake Island, Carrot, satu warga suku Ming yang masih berukuran bocah itu, mampu memporak-porandakan bajak laut Big Mom. Ia menjadi karakter yang sangat merepotkan. Menariknya adalah warga suku Ming ini bertemakan hewan murni yang mampu berbicara, sedangkan bajak laut Kaido merupakan bajak laut yang kebanyakan memakan buah setan Zoan. Sehingga di sini juga bisa menjadi titik poin di mana Oda akan memperlihatkan pertempuran hebat antara suku Ming, full power dari hewan murni asli, melawan pengguna buah setan Zoan. Ini juga menjadi hal yang seru sekaligus menyedihkan bagi kami. Kenapa? Karena Eiichiro Oda menyuguhkan hal seru di detik-detik pertama pertempuran melawan Kaido, yakni ia menyuguhkan bulan purnama di detik-detik pertama pertempuran melawan Kaido, yang artinya tidak mungkin Kaido akan kalah oleh serangan Nekomamushi dan Inuarashi. Dan secara logika, jika Oda langsung menyuguhkan hal seseru ini di awal pertempuran melawan Kaido, berarti Oda juga menyiapkan hal yang lebih seru dibandingkan kita yang melihat Inu serta Neko dalam wujud sulung mereka. Apakah semalaman penuh Onigashima diguyur terangnya bulan purnama? Menurut kami, pihak antagonis akan melakukan sesuatu terhadap bulan purnama. Meskipun musuh dikenal sebagai 2 dari 4 penguasa lautan, namun warga suku Ming akan sangat merepotkan jika mereka dalam wujud sulungnya. Kami pikir antagonis akan menutup bulannya menggunakan awan. Kita sudah melihat banyak kejadian dalam dunia One Piece yang berhubungan dengan langit. Pada awal cerita ini, tepatnya di Lockton, seorang pemimpin pasukan revolusioner, ayah dari sang tokoh utama, yakni Monkey D. Dragon, datang dengan cuaca yang tadinya terang benderang, berubah menjadi badai yang sangat ganas. Angin, hujan, dan petir melanda kota Lockton. Ada banyak teori bahwa hal ini bisa terjadi karena kekuatan buah setan Dragon. Tapi, ada beberapa juga yang percaya bahwa hal ini terjadi karena efek dari kekuatan haki raja milik Dragon. Kemudian, pada saat Shanks mendatangi Shirohige, angin langsung berubah menjadi angin ganas. Kemudian, mulai ditekankan lebih dalam ketika Shirohige dan Shanks mulai berbicara serius. Ketika pembicaraan mulai agak tidak enak, langit yang awalnya terang itu tiba-tiba berubah menjadi mendung. Dan ketika Shanks serta Shirohige beradu pedang, langit langsung terbelah menjadi 2. Di arc Wano Kuni sendiri, kita pernah melihat adegan di mana langit terbelah menjadi 2, yakni ketika Kaido dan Big Mom membenturkan senjata mereka. Kemudian, pada saat Kaido pertama kali dimunculkan dalam wujud naganya itu, langit langsung berubah menjadi gelap. Langit dipenuhi dengan awan hitam yang mengerikan. Sehingga apa poinnya? Haki Raja merupakan haki yang spesial dalam dunia One Piece. Untuk sekarang, kita hanya bisa melihat bahwa haki Raja itu hanya untuk membuat pingsan orang-orang lemah. Sama seperti ketika kita melihat Busho Shoku Haki. Kita melihat haki dengan sebelah mata, karena hakinya hanya bisa digunakan untuk menahan serangan dan memperkuat serangan. Yang mana Busho Shokuhaki ini mampu digunakan oleh pasukan biasa angkatan laut pada saat menahan sangkar burung Doflamingo. Namun, jika kita melihat Busho Shokuhaki sekarang, Busho Shokuhaki tingkat lanjut yang disebut sebagai Haki Ryuo, kita mungkin bisa terkagum-kagum karena kita dapat melihat sebuah serangan yang terasa tanpa kita perlu menyentuhnya. Atau kita bisa membuat sebuah serangan yang dapat menghancurkan musuh dari dalam. Jadi, ini juga berlaku pada haki raja.
Mungkin sekarang kita belum melihat dengan jelas apa potensi tertinggi dari Haki Raja, yang mana dalam analisis kami, tingkat tertinggi Haki Raja adalah alam juga tunduk kepadanya. Sehingga karena itulah para Yonko mampu membuat langit yang terbelah menjadi dua, karena di situ juga terjadi sebuah benturan dari dua Haki Raja tingkat lanjut. Jadi, jika memang di kemudian hari wujud Sulong Sukuming ini terhenti, bisa jadi karena ulah Kaido maupun Big Mom, yang mana merekanya mampu mengontrol cuaca menggunakan Haki Raja mereka. Lalu, mengenai apakah Kaido akan mati atau tidak dalam arc ini, menurut kami, Kaido tidak akan mati di arc ini, karena Yamato sebagai seorang anak, dalam kemunculannya, akhir-akhir ini ia sering mengatakan bahwa ia akan membunuh ayahnya, atau ia rela ayahnya dibunuh. Yang mana meskipun ini terdengar biasa saja dalam telinga kita, tapi ini seperti lampu hijau bagi kami bahwa Kaido tidak akan dibunuh. Karena akan sangat mengerikan jika manga shounen, jika Luffy atau Zoro membunuh Kaido di hadapan anaknya sendiri. Ini terlalu brutal untuk kita saksikan. Atau justru jika Yamato membunuh Kaido menggunakan tangannya sendiri, ini juga merupakan hal yang tidak lucu. Berbeda jika kita melihat Orochi yang dibunuh oleh Kaido, karena keduanya, baik Kaido maupun Orochi merupakan orang-orang yang kotor. Tapi jika Luffy ataupun Yamato, mereka dicap sebagai protagonis. Tidak akan ada bedanya Luffy dengan Teach jika Luffy membunuh Kaido. Karena pada puncak perang Marineford, hal yang paling membuat kami kasihan adalah ketika Teach membunuh Shirohige di hadapan anak-anak yang lainnya, seperti Marco dan kawan-kawan. Terlebih lagi, di masa lalu, tujuan Oden ketika bertempur melawan Kaido adalah untuk mengusir Kaido dari Wano Kuni, bukan untuk membunuhnya. Yang karena itu, ketika Oden ingin direbus hidup-hidup, Oden berkata kepada Kaido bahwa jika Oden mampu menahan minyak mendidih dari waktu yang ditentukan sejak awal, Oden ingin Kaido pergi dari Wano Kuni. Tapi sayangnya, Kaido dan Orochi tidak menepati janjinya waktu itu. Masa depan Wano Kuni. Dari masalah pasti akan terdapat hikmah. Kami pikir di masa depan Wano Kuni akan berbeda dengan Wano Kuni yang dulu. Untuk sekarang kita belum tahu kenapa Wano Kuni menutup diri dari dunia luar. Alasan yang paling logis adalah karena Wano Kuni diincar oleh banyak orang, sehingga Wano Kuni kerepotan untuk melawan mereka. Dan jika memang Wano Kuni dibuka lagi di waktu yang sekarang, akan ada perbedaan yang terasa. Seperti dulu mungkin Wano Kuni hanya memiliki pedang sebagai senjata mereka. Namun, dengan adanya pabrik senjata ini, setidaknya warga Wano Kuni bisa mempertahankan tanah kelahirannya dengan senjata yang lebih modern. Wano Kuni akan lebih siap untuk melawan para penjajah dengan senjata-senjata yang ada di sini. Dengan adanya pabrik senjata, pengrajin Wano Kuni mampu membuat senjata-senjata hebat yang terbuat dari batu laut dalam jumlah massal. Yang mungkin inilah alur yang akan kita dapatkan. Kami pernah mendapat pepatah yang keren, yakni Tuhan memberikan masalah lengkap dengan solusinya. Ya mungkin ini terdengar keagamaan, namun Oda juga memberikan hal-hal ini dalam setiap arc yang dihadapi Luffy. Sehingga dengan timbulnya masalah yakni Kaido, Wano Kuni akan mendapatkan solusi untuk bisa mempertahankan tanah kelahirannya, yakni dari pabrik senjata yang memang sudah dibangun oleh Kaido serta Orochi selama 20 tahunan ini. Hal ini sama seperti ketika warga Alabasta menginginkan hujan setelah sekian lama, yang mana mereka mendapat hujan setelah Luffy berhasil memenangkan pertarungan melawan krokodil. Ya, kami harap nakama bisa mendapat poin dari apa yang kami katakan barusan. Jadi, bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Kami saat ini sedang mengadakan promo goods One Piece yaitu t-shirt. Untuk desain dan harganya seperti yang tertulis pada slide video ini. Atau nakama bisa melihat desain lainnya pada katalog t-shirt kami pada nomor WhatsApp tertera. Untuk nakama yang berminat, silakan kontak nomor WhatsApp tersebut. Dan karena ini bukan pre-order, untuk nakama yang memesan akan segera kami proses. Jadi, kami di Openime dan terima kasih banyak.